Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran PJOK untuk kelas 11 di semester 2 pada pertemuan pertama, yaitu membahas tentang materi tentang senam lantai. Sebelum mulai ke materi, alangkah baiknya kita diawali dengan berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran, keberkahan dalam belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai, kita lanjut saja ke pembahasan materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang senam, ya. Senam ini diartikan sebagai latihan jasmani yang dilakukan secara sengaja, ya, atau sadar, ya, disusun secara sistematis dengan tujuan tertentu, ya, baik untuk kesehatan, tujuannya untuk prestasi, untuk hiburan, ya, atau rekreasi, dan juga untuk proses pembelajaran, yaitu pendidikan, ya, seperti sekarang. Nah, tujuan dari kegiatan pembelajaran ini, yang pertama, kita memiliki kesadaran tentang arti penting merawat tubuh sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Dengan menjaga tubuh merupakan salah satu rasa syukur kita sebagai makhluk Tuhan, makhluk Allah yang Maha Kuasa, ya. Yaitu dengan menjaga kesehatan melalui salah satu aktivitas yang dapat dilakukan, yaitu kegiatan senam ini. Kemudian diharapkan menunjukkan perilaku bertanggung jawab dalam penggunaan atau pemeliharaan sarana prasarana pembelajaran, keterampilan gerak, senam, ketangkasan. Jadi pada saat praktek diharapkan tetap tidak membiarkan alat-alat yang udah digunakan, sarana prasarana yang udah dipakai terbengkalai, ya, harus kita jaga. Kemudian menunjukkan perilaku santun, toleran selama dan atau setelah melakukan aktivitas gerak, senam, ketangkasan, ya. Dan yang terakhir, tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu menganalisis, mempraktekkan rangkaian gerak guling depan dengan baik serta menunjukkan sikap sportif, kerjasama, dan disiplin. Mungkin itu tujuan dari proses pembelajaran yang akan kita laksanakan bersama-sama. Kita lanjut saja ke pembahasan materi, ya, yaitu tentang senam lantai yang akan kita bahas bersama-sama kali ini tentang 3 materi. Yang pertama guling depan, kemudian lompat harimau, yang ketiga sikap lilin, ya. Guling depan, ya, disebut juga dengan biasanya roll depan, ya, yaitu gerakan menggulingkan badan ke depan di matras, ya, mulai dari sikap berdiri, ya, menggulingkan badan hingga sikap akhir jongkok, ya. Ada yang mulai dari sikap awal tuh berdiri, ada yang sikap awal dari posisi jongkok, ya. Kemudian yang kedua lompat harimau atau tiger sprong, ya, biasanya yaitu gerakan melompat kemudian menggulingkan badan ke depan pada matras hingga sikap akhir jongkok. Sebetulnya hampir mirip antara guling depan dan lompat harimau ini, hanya yang membedakannya itu pada saat mengguling. Kalau lompat harimau ada sedikit tolakan kedua kaki, ya. Jadi ada tolakan untuk jarak agak jauh ke depan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga sikap lilin, yaitu sikap yang dibentuk dari sikap diawali dengan tidur terlentang, ya, kemudian mengangkat kedua kaki lurus, dirapatkan, ya, lurus ke atas, ya. Nah, tumpuan sikap lilin terletak pada tubuh bagian atas yang ditopang oleh kedua tangan. Nanti, ya, kita mungkin sebagian sebelumnya di SMP juga mungkin udah pernah mempraktekkan, ya, salah satu gerak dasar sikap lilin ini. Hanya mungkin untuk hari sekarang kita akan membahas lebih detail lagi bagaimana proses pelaksanaan gerakan sikap lilin. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai pembelajaran guling depan, ya.
guling depan ini seperti tampak pada gambar ya. Mula-mula kita berdiri dulu menghadap ke matras ya. Berdiri, kemudian setelah sikap berdiri tempelkan kedua telapak tangan pada matras dan ya dengan dagu ditempelkan ke dada. Kemudian gulingkan ke depan dengan sedikit dorongan kaki ya. Pada saat berguling atau mengguling bagian punggung mengenai matras. Jadi yang mengenai matras itu bagian punggung ya, bukan bagian kepala. Peluk kedua lutut. Jadi pada saat mengguling, kenapa harus bagian punggung? Karena pada saat mengguling itu harus bulat ya. Posisi badan itu bulat, putarannya itu bulat ke depan. Jadi kalau misalkan si posisi kepala yang mengenai matras, maka putarannya itu tidak akan sempurna ya, tidak akan bulat. Pada saat memutar, maka kemudian peluk kedua lutut dan diakhiri dengan gerakan jongkok lurus ke depan lalu berdiri ya. Nah, itu tahapan dari gerak dasar guling depan. Nah, nanti ini bisa dipraktekkan di rumah dengan menggunakan matras yang ada di rumah ya, yang bisa dipakai, bisa menggunakan kasur juga sebetulnya dengan tetap hati-hati dan menjaga keselamatan ya. Bisa belajar secara mandiri ini. Lakukan berulang-ulang sehingga gerakan yang dapat dipraktikkan itu lebih luas, lebih baik lagi terus ya. Oke. Untuk selanjutnya mungkin untuk pembelajaran guling depan udah paham ya, kita lanjut ke pembelajaran lompat harimau. Nah, tadi sedikit ulasan bahwa gerak lompat harimau itu sebetulnya mirip dengan roll depan, hanya pada saat lompat harimau ini ada sedikit tolakan kaki ya, karena lompatannya lebih jauh ke depan ya. Pertama diawali dengan sikap jongkok, posisi kaki rapat, dirapatkan kakinya, kedua tangan sejajar dengan dagu di depan, lurus ke depan, telapak tangan menghadap ke depan ya. Di posisi jongkok seperti pada gambar. Nah, ini di depan ada bulatan ini adalah gambar rintangan ya. Jadi nanti pada saat praktek atau kalian praktek di rumah harus ada penghalang sebagai rintangan, misalkan kalau di kasur menggunakan bantal. Nah, kalau tadi roll depan itu tidak ada penghalang untuk melompatinya, untuk dilompati maksudnya ya. Tapi kalau lompat harimau disiapkan rintangan, misalkan dengan bantal di depan, nah untuk dilewati. Nah, itu bedanya ya. Pada saat menolak, kaki pada matras menolak, naikkan badan ke depan sambil menjaga kedua kaki dan badan lurus ya. Seperti tampak pada gambar ya. Setelah beberapa saat melayang di udara, ini pada saat melompat itu melayang di udara, mendarat pada matras dengan kedua telapak tangan nempel ya. Dengan cepat pada saat nempel ini tekuk kedua sikut ke samping ya. Ditekuk ke samping. Nah, pada saat menekuk masukkan si kepala di antara lengan hingga pundak menempel ke matras. Jadi si kepala tuh masuk ke di antara kedua lengan sampai si dagu itu mengenai ke dada. Kemudian mengguling ke depan, setelah melewati kedua tangan, lakukan gerakan mengguling. Gerakan ini berawal dari pundak, punggung, pinggang, dan panggul. Terakhir, jongkok sambil meluruskan tangan ke depan lalu berdiri. Nah, gerakan ini diulang, kemudian diulang lagi sehingga gerakannya semakin baik ya. Jadi tetap harus ada pengulangan. Oke. Sedikit mungkin penjelasan mengenai pembelajaran lompat harimau ini dapat dipahami ya. Oke, lanjut saja ke pembahasan ketiga, yaitu pembelajaran sikap lilin. Nah, sikap lilin ini kenapa disebut sikap lilin? Mungkin bentuk dari hasil dari akhir dari gerakan itu seperti lilin lagi dinyalakan ya. Seperti posisi lilin. Kita mulai saja ke pembahasan. Yang pertama, tahapan pelaksanaannya itu mengambil sikap terlentang, tertidur dulu ya. Tidur dulu, kemudian mengambil sikap terlentang
kemudian merapatkan dan meluruskan kedua kaki. Jadi kedua kakinya dirapatkan. Selanjutnya mengangkat kedua kaki dengan posisi ditekuk. Ya. Angkat kedua kaki ke atas ya ditekuk. Posisi lutut berada di depan wajah. Jadi pada saat diangkat itu posisi lutut tuh di depan wajah ya. Kemudian menopang punggung dengan kedua tangan. Jadi kedua tangan ini menopang punggung ya di bawah pantat ya, di bawah pantat dengan telapak tangan menempel. Pinggul ya. Kemudian meluruskan kedua tangan ke atas ya. Dengan untuk menopang pinggul ini, ini meluruskan kedua kaki ke atas dirapatkan ya. Jadi ditopang dengan kedua tangan di pinggul, maksudnya seperti itu. Oke, jadi ditahan dulu hitungan 1 2 3 4 5 baru turunkan kembali ke posisi tadi ke awal ya. Buka tangannya, kedua tangan, kemudian turunkan kaki pelan-pelan. Jadi jangan sampai pada saat turun itu kebalik ke bagian belakang ya. Jadi turunnya kembali ke semula, ke posisi terlentang gitu. Nah, itu untuk pembahasan mengenai gerak sikap lilin ya. Untuk selanjutnya ini ada gambar jika misalkan ternyata berat pada saat melakukannya, bisa dibantu oleh mungkin kalau lagi di rumah ini dibantu oleh adiknya atau kakaknya atau mama atau bapak atau teman yang masih lagi ada di rumah misalkan ya. Ini dibantu dengan dua cara membantunya. Yang pertama posisi kakinya agak ditekuk tadi, satu memegang panggul ya, kedua tangan memegang panggul. Yang kedua dibantu dengan memegang kedua kaki di atas sambil berdiri. Nah, seperti itu ya. Jika itu tidak bisa melakukan secara mandiri atau sendiri, bisa dibantu oleh teman, saudara dan atau siapa aja yang ada di rumah ya. Sebetulnya ini bisa tidak menggunakan matras juga bisa sebetulnya, tapi dengan tetap hati-hati ya. Oke, itu mungkin untuk pembahasan kali ini. Yaitu 3 materi. Pertama tadi tentang roll depan, kemudian tiger sprong atau lompat harimau, dan yang ketiga sikap lilin ya. Nah, ini ada sedikit tambahan untuk tugas mandiri di rumah ya, mempraktikkan memilih salah satu. Jadi tugasnya coba kalian praktikkan satu gerakan senam lantai yang dapat dilakukan di rumah masing-masing. Jadi pilih dari 3 gerakan tadi, gerakan mana yang bisa kalian praktekkan di rumah, pilih satu dengan membuat format di buku catatan sebagai berikut. Nah, gambar ini, contoh gambar ini kalian bikin di buku catatan seperti tampak pada gambar ya. Ini saya contohkan, ini contoh saja ya, jadi tidak usah sama ya, seperti contoh. Contohnya ini senam lantai. Contoh misalnya di sini penilaian sikap lilin. Nah, nomor 1 misalkan di sini tulis menopang dengan kedua tangan. Nah, kalian coba praktekkan dari awal sampai akhir, misalkan posisi dari awal sampai akhir. Contoh misalkan menopang dengan kedua tangan, mampu tidak nih? Tulis aja mampu. Alasannya di sini jelas, tulis saja oke lah kalau mampu ya. Kemudian yang kedua, meluruskan kaki ke atas. Tadi kan ada kaki, posisi kaki diluruskan ke atas dengan dirapatkan. Oh, ternyata sulit misalkan, maka tulis tidak mampu. Kenapa? Alasannya tidak mampu. Tulis saja kaki tidak bisa dirapatkan misalkan ya. Atau badan terlalu berat misalkan, atau lain sebagainya. Itu yang tergantung dari kondisi kalian pada saat melaksanakan praktek, kesulitannya apa. Nanti kita bahas bersama-sama pada saat pertemuan praktek ya. Dan juga si catatan hasil praktek di rumah kalian ini tidak boleh hilang. Nanti kita jadi bahan untuk penilaian ya. Oke, itu materi selanjutnya nanti minggu depan setelah kalian membahas materi ini, kita lanjutkan dengan pembelajaran kombinasi guling depan dan lompat harimau. Jadi nanti akan dipraktekkan atau dikombinasikan guling depan kemudian langsung lompat harimau. 2 gerakan di satu rangkaian gerakan. Dan yang kedua, kombinasi gerakan lompat harimau dan sikap lilin. Mungkin dari roll depan dulu, kemudian lompat harimau, dan yang ketiga terakhir
sikap lilin. Seperti itu ya untuk materi selanjutnya. Oke, pada pertemuan kali ini cukup sekian. Semoga kalian semua paham ya. Kalaupun tidak paham nanti bisa komunikasi lewat WhatsApp atau SMS juga boleh lah, telepon boleh, silahkan ya. Oke, itu aja untuk pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebugaran kalian dengan tetap selalu berolahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.